Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama ibu Bu Melpi Oktria SPD. Pada pertemuan kali ini tentunya kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentunya hal ini bukanlah merupakan hal yang asing bagi anak-anak ibu. Ini tentunya sudah biasa kamu lakukan dan kamu kerjakan ketika di SD. Yang pertama kita akan menelusuri dulu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Adapun sifat yang pertama bilangan bulat yaitu namanya sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Komutatif itu sama dengan sifat pertukaran. Jadi secara umum jika ada dua bilangan, misalnya A dan B, dan itu sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B akan sama artinya dengan B ditambah A. Maksudnya begini, jika 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka nanti kalau 2 ditambah 1 juga akan menghasilkan 3. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Dan pada contoh yang kedua juga, yaitu 5 ditambah 4, tentu kamu sudah tahu hasilnya 9. Maka nanti kalau ditukar pertukaran 4 ditambah 5 juga akan sama hasilnya, yaitu 9. Nah, itu yang disebut dengan sifat komutatif. Semoga anak-anak ibu paham. Dan selanjutnya yaitu sifat yang kedua namanya sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Asosiatif sama dengan pengelompokan. Ya, di sini kita umpamakan ada 3 buah bilangan bulat, yaitu bilangan A, B, dan C. Dan ketiga bilangan ini merupakan bilangan bulat. Maka A ditambah B ditambah C. Jadi A ditambah B dulu, hasilnya baru ditambah C. Itu akan sama hasilnya dengan apabila B dan C yang ditambah dulu, kemudian hasilnya baru ditambah A. Ini namanya sifat pengelompokan atau istilahnya asosiatif. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya di sini nomor 1, 2 ditambah 3 ditambah 5. 2 tambah 3 dulu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Baru ditambahkan dengan 5, hasilnya 10. Begitu juga dengan jika 2-nya disisihkan dulu. 3 tambah 5 yang dikerjakan dahulu, berarti 3 ditambah 5 itu sama dengan 2 tambah 8. 2 tambah 8 pun hasilnya juga 10. Jadi sama saja, namanya sifat asosiatif. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, 9 negatif 9 ditambah 3. Hutang ya, kita umpamakan dengan hutang untuk bilangan negatif. Hutangnya 9 dibayar 3, tentu hutangnya menjadi 6 ditambah 4. 6 negatif 6 ditambah 4, hutangnya 6 dibayar 4, tentu hutangnya tinggal 2, masih berhutang, hasilnya negatif 2. Sama hasilnya dengan ya, negatif 9 disisihkan dulu, kemudian kita tambahkan 3 ditambah 4. 3 tambah 4 itu 7 ya. Terus hutangnya 9 dibayar 7, kan juga bersisa 2, negatif 2. Jadi hasilnya sama. Itulah yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya kita masuk kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat tertutup. Maksudnya apa? Jadi di sini konsepnya secara umum jika ada dua bilangan, kita umpamakan bilangannya A dan B, sembarang bilangan bulat, yang jelas dia bilangan bulat, maka jika A ditambah B sama dengan C, maka C hasilnya pasti akan menjadi bilangan bulat. Jadi jika suatu bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, dia pasti akan menghasilkan bilangan bulat, artinya bukan bilangan pecahan. Nah, itu disebut dengan sifat tertutup. Ya, contohnya di sini 10 bulat, bilangan bulat.
5 bilangan bulat. Nah, dia akan menjadi 15. 10 bilangan bulat, 5 bilangan bulat, begitu juga dengan 15 bilangan bulat. Jadi itu sifat tertutup. Contoh yang kedua, negatif 7 bilangan bulat ditambah 2 juga bilangan bulat, maka hasilnya negatif 5 yang juga merupakan bilangan bulat. Itulah yang disebut dengan sifat tertutup. Selanjutnya yang keempat, sifat unsur identitas ya. Unsur identitas yaitu 0. Jadi jika penjumlahan bilangan bulat dengan 0, apapun bilangan bulatnya, jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan selalu menjadi bilangan itu sendiri. Artinya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, nanti hasilnya akan menjadi A. Contohnya 20 ditambah 0 akan tetap menjadi 20. Jadi ini merupakan unsur identitas. Begitu juga dengan contoh yang kedua, negatif 5 ditambah 0 hasilnya akan menjadi tetap negatif 5. Jadi semoga mengerti ya. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu sifat kelima. Sifat kelima, penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Jadi kita coba cari contohnya yang sederhana saja. Misalnya 2 genap ditambah 4 juga genap, hasilnya 6. Selalu akan menjadi bilangan genap. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan genap. Ingat, genap dengan ganjil. Tadi genap dengan genap hasilnya genap. Sekarang genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Contohnya apa? 1 ganjil ditambah 2 genap, maka hasilnya 3. 3 ini adalah bilangan ganjil ya. Atau bilangannya misalnya 10 genap ditambah 11 ganjil, hasilnya menjadi 21 yang merupakan bilangan ganjil. Oke, selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu bilangan ganjil. Jika dijumlahkan dengan bilangan ganjil, dia akan menghasilkan bilangan genap. Ganjil dengan ganjil hasilnya akan jadi genap. Contohnya 5 ditambah 7, 5 ganjil, 7 juga ganjil, maka hasilnya menjadi 12, yaitu bilangan genap. Contoh yang lain misalnya 9 ganjil ditambah 3 ganjil, hasilnya juga 12, merupakan bilangan genap. Jadi itulah sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk kepada sifat pengurangan bilangan bulat. Sifat pengurangan bilangan bulat yaitu dia merupakan sifatnya sifat tertutup. Artinya bilangan bulat jika dikurangi bilangan bulat maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Dia tidak akan menjadi bilangan pecahan, jadi tertutup. Contohnya di sini 9 bilangan bulat dikurang 5 bilangan bulat, hasilnya 4 akan menjadi bilangan bulat. Kemudian negatif 7 ya dikurang 3, hutangnya 7, hutang lagi 3, maka dia menjadi 10, negatif 10. Ibu tambahkan sedikit ya. Ini ada kunci, misalnya bilangan positif jika dikali dengan tanda ya, perkalian tanda positif, hasilnya akan menjadi positif. Positif dikali negatif atau sebaliknya, negatif kali positif, hasilnya akan jadi negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya menjadi positif. Ini perkalian tanda namanya, dan ini harus diingat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ini tentunya sangat mudah bagi anak-anak ibu. Coba lihat yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Itu mudah sekali, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Atau kalau menggunakan garis bilangan, mula-mula Mia tidak memiliki boneka.
kemudian dia punya boneka dibeli orang tuanya 3, jadi kita ke kanan 1 2 3 sehingga boneka Mia menjadi 3. Setelah itu Mia ulang tahun dan dia mendapatkan kado hadiah ulang tahunnya sebanyak 4 boneka, 1 2 3 4 ya, sampai ke 7. Berapakah boneka Mia? Tentunya bonekanya menjadi 7. Oke, selanjutnya kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Seorang penyelam mula-mula menyelam pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kondisi tersebut? Jadi kita lihat garis bilangan di sini ya. Ibu buat garis bilangannya, umpamanya ini. Kemudian ini laut ya, pas pada posisi laut itu kita namakan dengan 0, ke atas positif, ke bawahnya negatif. Negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi sekarang dia di sini di 0, kemudian dia turun menyelam pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut, berarti min 2. Negatif 2, dia berada di posisi negatif 2. Kemudian setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga ke 5 meter, turun lagi hingga ke 5 meter. Sekarang dia berada di posisi negatif 5. Pertanyaannya, berapakah selisih kedalaman pada kondisi tersebut? Ingat, selisih itu sama dengan kurang ya. Selisihnya berarti negatif 2 ya, selisih dikurang negatif 5 berarti negatif 2. Ingat tadi, jika negatif dikali negatif hasilnya menjadi positif, tandanya ya, positif 5. Negatif 2 ditambah 5, hutangnya 2 dibayar 5, tentu hutangnya lunas dan dia bersisa 3, berarti selisihnya 3 meter. Oke, mudah-mudahan anak-anak ibu ngerti. Selanjutnya contoh berikutnya yaitu tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Yang pertama A, yaitu negatif 17 ditambah 15 ditambah negatif 24 ya, negatif 24 sama dengan, ingat, negatif 17 hutang, karena dia negatif, hutang 17 dibayar 15, tentunya negatif 2 ya. Ingat tadi, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi tanda yang 2 buah ini, positif dan negatif ini, diganti menjadi positif, negatif. Dari sini hasilnya ya, tadi sudah ibu jelaskan, berarti negatif 24. Sekarang negatif 22 dikurang negatif 24 berarti semakin ke kiri ya. Negatif 2 kurang berarti semakin ke kiri, misalnya gini ya. Di sini negatif 2, negatif 3 dikurang arahnya ke kiri sampai negatif 24. Itu kita akan menemukan hasilnya negatif 26. Itu untuk yang A, contoh yang A. Kemudian contoh yang B, negatif 19 dikurang 13 dikurang negatif 9 sama dengan hutangnya 19. Jadi sekarang posisinya di sini negatif 18, negatif 19. Jadi kita di sini negatif 19 terus dikurang berarti ke kiri ke 13. Kita akan menemukan negatif 32. Ini ingat, negatif kali negatif sama dengan positif ya, positif 9. Negatif 32 ditambah 9 sama dengan negatif 23. Oke, itu contohnya. Nanti kalau tidak jelas boleh ditanya lagi lewat WA atau lewat Classroom. Hanya itu pertemuan kita
pada kali ini. Ingat, jangan lupa like dan subscribe. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.